Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa akan datang satu masa di mana orang berkumpul menuju di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi tidak satu orang pun di antara mereka dianggap sebagai orang yang beriman. Di hadis lain, Rasulullah bersabda, akan datang satu masa di mana seorang muazzin mengumandangkan azan, kemudian mereka berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan salat. Akan tetapi satu orang pun di antara mereka tidak ada yang dianggap beriman. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, hadis ini sangat menarik untuk kita bahas. Karena mengapa hadis ini mengatakan orang yang melaksanakan salat secara berjamaah di masjid tidak diperhitungkan sebagai orang beriman? Orang salat di masjid tidak diperhitungkan sebagai seorang yang beriman. Mengapa? Inilah yang perlu kita cari jawabannya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda seperti itu? Maka untuk membahas ini dan mencari jawabannya, maka kita perlu menunjukkan tanda-tanda orang yang beriman. Dalam Sahih Bukhari dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
maka hendaknya lah dia senang menyambungkan tali silaturahim. Yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan benar, dan kalau tidak mampu berkata dengan benar, maka hendaklah dia diam. Yang keempat, tidaklah dianggap beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya dalam keadaan lapar. Berdasarkan keempat hadis ini, bahwa tanda-tanda orang beriman adalah: pertama, saling menghargai dengan tetangganya, saling menghormati dengan tetangganya. Yang kedua, selalu menyambung silaturahim dengan sesamanya. Yang ketiga, senantiasa berkata dengan benar, dengan jujur. Dan yang keempat adalah memiliki keprihatinan terhadap orang-orang yang mengalami penderitaan. Jadi, hadirin sidang jamaah, dengan kata lain, Rasulullah mengatakan bahwa akan datang satu zaman, suatu masa, di mana orang melaksanakan salat tetapi mereka tidak saling menghargai dengan tetangga. Tidak saling menghormati dengan tetangganya. Baik tetangga dekat maupun tetangga jauhnya. Maupun tetangga teman sejawat. Dia salat tapi tidak saling menyambung tali silaturahim. Hubungan sosialnya hanyalah hubungan kepentingan. Dia salat tetapi tidak mampu mengatakan yang benar, tidak mampu berkata dengan jujur. Dia salat tetapi tidak punya rasa empati, tidak punya rasa keprihatinan terhadap sesamanya yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan. Sehingga kesannya terjadi paradoks di dalam beragama. Di satu sisi ibadah ritualnya luar biasa, tapi di sisi lain kontradiktif dengan kehidupan sosialnya. Inilah yang dikatakan, yang disinggung oleh Rasulullah, bahwa mereka pada hakikatnya tidak salah.
Karena peranan sholatnya, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu pasti mampu mencegah orang untuk berbuat mungkar. Pasti sholat itu mampu mencegah orang berbuat maksiat. Tapi dalam kenyataannya, ternyata ibadah sholatnya tidak punya efek terhadap kehidupan sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Orang inilah yang dikatakan oleh Nabi, dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tetapi dia tidak diperhitungkan sebagai orang yang beriman. Karena idealnya sholat itu melahirkan sikap dan perilaku yang baik di tengah-tengah kehidupan sosialnya. Di hadis lain, sholat itu adalah tiang agama. Artinya, orang yang sholat adalah orang yang menegakkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan. Tapi faktanya, tidak seperti itu. Kenapa? Karena sholat itu dia laksanakan secara formalitas. Dan ini Nabi dianggap sama saja dia tidak sholat. Apa bedanya dengan orang yang tidak sholat? Orang yang tidak sholat sama perilakunya dengan orang yang sholat. Nah, orang yang tidak sholat bisa masuk dalam kategori gugur keislamannya. Mengapa? Karena sholat itu adalah rukun dalam keberislaman orang. Rukun itu adalah bagian dari perbuatan keberislaman orang. Sehingga secara syariah, orang yang tidak sholat bisa dikatakan gugur keislaman. Saya kasih contoh misalnya. Sholat yang tidak dilaksanakan rukunnya, misalnya tidak membaca surah Al-Fatihah sebagai rukun sholat, maka sholatnya dianggap batal. Maka kalau orang Islam tidak melaksanakan sholat, maka logikanya tentu batal keberislamannya. Karena sholat itu rukun, sesuatu yang harus ada di dalam perbuatan orang Islam. Nah, Rasulullah mengatakan, orang yang model sholatnya seperti ini, sama saja mereka tidak salat. Kalau sama saja mereka dengan orang tidak sholat, berarti
logikanya gugur keislaman. Dan dia termasuk orang dalam kategori orang yang menghancurkan, meruntuhkan tiang agama. Oleh karena itu, hadirin sidang jamaah rahimakumullah, jangan kita anggap enteng persoalan sholat ini. Jangan kita mudahkan untuk tidak melaksanakan salat. Karena dia sangat menentukan di dalam kebersamaan. Dan sholat ini punya peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sosial kita. Besar peranannya dalam membentuk manusia, dalam membentuk karakter manusia. Sholat mampu mencetak orang yang sangat cinta kepada kebajikan dan sangat benci kepada segala bentuk kemungkaran. Maka kalau ada orang yang sholat kemudian tidak mampu mengantar dirinya menjadi orang yang baik, maka dipertanyakan sholat. Apa niatnya di dalam sholat? Sehingga sholat tidak mampu mempengaruhi dirinya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, orang yang tidak mampu menciptakan dirinya sebagaimana tanda-tanda orang beriman, walaupun dia sholat, dia dianggap sebagai orang bukan orang mukmin. Nah, kalau kita tidak termasuk orang beriman, lalu kita bisa disebut apa? Lawannya tidak beriman? Kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Dari pembahasan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang sholat tetapi tidak mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang sangat menghargai tetangganya, sangat senang melakukan silaturahim, selalu berkata benar, berkata jujur, dan punya kepedulian tinggi terhadap sesamanya, maka dia masuk kategori berdasarkan hadis Nabi, bukan orang mukmin atau tidak diperhitungkan sebagai orang mukmin. Nah, inilah barangkali yang disebut dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya, berdasarkan surat Al-Ma'un ini, masuk sebagai kategori pendusta agama. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah rahimakumullah, agar kita terhindar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka marilah kita senantiasa untuk menjaga ibadah sholat kita, ibadah yang paling sering kita laksanakan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dan kita kerjakan dengan penuh keikhlasan
penuh kesungguhan agar mampu melahirkan manusia-manusia yang beriman, yang sangat peduli kepada tetangganya, yang sangat senang berhubungan silaturahim dengan sesamanya, yang sangat cinta kepada kejujuran, dan punya rasa empati keperhatian terhadap sesamanya yang mengalami penderitaan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat manfaat, dapat berguna bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa meridhoi segala amal perbuatan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.